mengantar, mati, menjemput hidup. Misteri ambulans nomor 57 perjalanan yang terasa abadi malam telah larut ketika Harry, seorang sopir ambulans dengan nomor lambung 57, memulai shiftnya. Selama 10 tahun bekerja, ambulans adalah rumah keduanya. Jalanan adalah saksi bisu, dan jenazah adalah satu-satunya penumpang yang tidak pernah mengeluh. Harry tidak takut pada kematian. Ia bahkan merasa ada ketenangan tersendiri di antara aroma formalin dan dinginnya pendingin mobil. Tugas malam itu sederhana: mengantar jenazah seorang pria parubaya yang meninggal mendadak ke sebuah desa di kaki gunung yang jauh. Namun, sejak awal perjalanan terasa berbeda. Baru beberapa kilometer, Harry sudah dihadang oleh palang pintu kereta api yang tak kunjung terangkat. Ia mematikan mesin, menunggu dengan sabar. Namun, setelah 30 menit, kereta yang lewat hanyalah gerbong-gerbong kosong yang melaju sangat perlahan, seolah-olah mengolok-oloknya. Harry merasa aneh, tetapi ia hanya menghela napas. Setelah akhirnya palang terangkat, Harry kembali tancap gas. Namun, di setiap persimpangan, lampu lalu lintas selalu berubah menjadi merah, seakan sudah diatur untuk menghentikannya. Sempat melihat lampu itu berkedip-kedip tidak normal sebelum berubah warna, menimbulkan kegelisahan yang merayap di dadanya. Puncaknya, di jalan utama yang biasanya sepi, ia terjebak dalam kemacetan parah yang tak berujung. Anehnya, tidak ada mobil lain yang terlihat di depan atau di belakangnya. Hanya Harry dan ambulansnya yang terperangkap di tengah-tengah jalan raya yang lengang. Ia turun memeriksa sekeliling dan hanya mendapati jalan kosong sejauh mata memandang. Harry bergidik, bulu kuduknya berdiri, merasa ada yang tidak beres. Ia kembali ke dalam mobil dan menunggu. 20 menit kemudian, kemacetan itu lenyap secepat ia datang. Harry tahu ada sesuatu yang bermain-main dengannya, dan satu-satunya penumpang di belakangnya adalah satu-satunya saksi. Jenazah itu tak lagi diam. Harry akhirnya sampai di tujuan, sebuah rumah tua yang gelap dan terpencil. Ia turun, namun tidak ada satupun anggota keluarga yang menyambutnya. Hanya seorang pria tua berwajah pucat yang muncul dari balik pintu dan berkata, "Bapak Harry, tolong lanjutkan perjalanan ke pemakaman di ujung desa. Kami akan menyusul." Pria itu pun segera masuk kembali ke dalam rumah, meninggalkan Harry dalam kebingungan. Merasa bingung dan mulai merinding, Harry pun menjalankan kembali mobilnya. Kini hanya ditemani kesunyian malam dan jenazah di belakang. Baru beberapa ratus meter berjalan, sebuah suara gedebuk dari belakang membuat jantung Harry serasa jatuh ke lambung. Ia menoleh ke spion. Gelap. Ia tidak melihat apapun. Namun, suara itu terulang. Gedebuk. Gedebuk. Kali ini lebih keras, seperti benturan. Harry menepikan ambulansnya, dan dengan tangan gemetar, ia membuka pintu belakang. Senter yang dipegangnya menyapu bagian dalam ambulans. Saat cahayanya menyorot jenazah, Harry menahan napas. Tangan kanan jenazah itu, yang tadinya terikat rapi, kini tergeletak di samping tubuhnya. Kaki kirinya pun sama, seolah ikatan di pergelangannya dilepaskan secara paksa. Harry buru-buru masuk, mencoba mengikat kembali tangan dan kaki yang terlepas. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk tulangnya. Saat ia memegang tangan jenazah untuk diikat, ia melihat sesuatu yang tak mungkin. Kilepek mata, jenazah yang tadinya terpejam rapat, kini terbuka perlahan. Dua bola mata yang hitam dan dingin itu menatap lurus ke arahnya. Tidak berkedip. Ada kilatan aneh di mata itu, seolah ia sedang mencoba menyampaikan sesuatu atau menuntut sesuatu. Harry berteriak histeris, melompat mundur dan menutup pintu belakang dengan bantingan keras. Ia berlari ke kursi kemudi. Tangannya gemetar. Ia mencoba menyalakan mesin, namun mesin itu mati. Berkali-kali, mesin itu tidak merespon. Harry panik. Ia melirik kaca spion. Sekali lagi,
ia melihatnya. Jenazah itu, kepalanya kini sedikit terangkat, masih dengan mata yang menatapnya tajam. Telepon dari alam lain. Tiba-tiba, telepon genggam Harry berdering nyaring, memecah keheningan yang mencekam. Sebuah panggilan dari kantor. Harry buru-buru mengangkatnya. "Harry, ini aku, Budi. Kamu di mana? Cepat kembali ke kantor." Suara Budi terdengar panik. "Ada yang aneh." Keluarga jenazah tadi menelepon. Mereka bilang ada benda-benda penting yang tertinggal di kantor kita. Sebilah keris, beberapa batu akik, paku, dan daun kelor. Mereka bilang benda-benda itu harusnya bersama jenazah di peti. Harry merasa mual. Ia baru saja melihat mata jenazah itu. Kini ia tahu, mungkin ada hubungan antara mata yang terbuka itu dengan benda-benda yang tertinggal. Entah mengapa, ia merasa benda-benda itu adalah kunci, atau mungkin segel, yang kini telah terbuka. Dengan tangan gemetar, Harry berhasil menyalakan mesin. Ia tidak lagi peduli dengan pemakaman. Ia harus kembali ke kantor. Ia harus menemukan benda-benda itu dan mengembalikannya ke tempat seharusnya. Ia merasakan aura dingin di belakangnya semakin kuat. Kini, ia tidak lagi mengendarai ambulans untuk mengantar jenazah, tapi untuk mengantar sebuah entitas yang sudah terbangun dari tidurnya. Balas dendam yang tertunda, perjalanan kembali ke kantor terasa lebih mengerikan. Di setiap tikungan, Harry mendengar bisikan-bisikan aneh yang berbisik di telinganya. "Kembalikan, kembalikan." Suara-suara itu seolah berasal dari kursi belakang. Saat ia melaju kencang, ia melihat bayangan yang bergerak di koka spion. Seolah jenazah itu berusaha duduk. Harry hanya bisa memejamkan mata sesaat dan fokus pada jalan. Ia tahu, jika ia menoleh, ia akan melihat sesuatu yang membuatnya gila. Tiba di kantor, Harry parkir dengan tergesa-gesa. Ia berlari masuk, mencari Budi. Budi sudah menunggu dengan wajah pucat, memegang sebuah tas kain lusuh. "Ini barang-barangnya, Harry, keris, akik, paku, dan daun kelor. Aku tidak tahu kenapa, tapi benda-benda ini terasa sangat berat." Harry tidak membuang waktu. Ia merebut tas itu, berlari kembali ke ambulans. Pintu belakang sudah terbuka sedikit, seperti ada yang membukanya dari dalam. Harry mendorong pintu itu hingga terbuka lebar, dan ia melihatnya. Jenazah itu sudah duduk tegak di atas ranjang, dengan matanya yang gelap menatap Harry. "Kembalikan," bisiknya, dengan suara yang kering dan serak, seolah suara itu sudah lama tidak digunakan. Harry terdiam, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah ini roh dari jenazah atau sesuatu yang lain? Ia merasa ia tidak bisa hanya menaruh barang-barang itu di sana. Ada ritual yang harus dilakukan. Namun, ia hanyalah seorang sopir ambulans biasa. Seketika itu juga ponsel Harry berdering lagi. Sebuah pesan singkat, sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Isi pesannya hanyalah serangkaian kata-kata yang ia tak mengerti, namun terasa familiar, seperti mantra atau doa. Tanpa berpikir, Harry membaca teks itu keras-keras, sambil menaburkan daun kelor dari tas ke tubuh jenazah. Saat ia menyelesaikan kalimat terakhir, jenazah itu perlahan kembali berbaring, matanya kembali tertutup, dan aura dingin yang mencekam perlahan menghilang. Harry ambruk, napasnya tersengal-sengal, terbaring di lantai ambulans. Ia tidak tahu apa yang terjadi atau siapa yang mengiriminya pesan itu. Yang ia tahu, ia baru saja mengantar jenazah, namun harus menghadapi hantu dari masa lalunya, yang entah mengapa baru malam ini terbangun. Ia menoleh ke belakang, memandang jenazah yang kini kembali tenang di dalam keheningan yang mencekam itu. Harry merasa ia baru saja menyelesaikan tugasnya yang paling penting. Dan ia tahu, malam ini ia akan pulang membawa cerita yang akan menghantuinya selamanya.